Halo semuanya, selamat datang di channel Hasyadi dengan gue Aldis. Di video Hasyus kali ini gue mau bahas 3 berita. Yang pertama itu dari produsen lensa dari Korea, yaitu Samyang. Jadi Samyang baru-baru ini umumin jajaran lensa-lensa sinema dengan kemampuan autofokusnya untuk Sony E-mount dan juga untuk mencakup jajaran Sony full frame-nya. Lensa ini dinamai dengan Samyang VAF dengan varian 20mm, 24mm, 35mm, 45mm, dan juga 75mm. Lensa-lensa ini akan diluncurkan secara bertahap dari kuartal 3 2022 sampai kuartal 4 2023. Dengan lensa pertama itu 75mm yang udah bisa kalian pesan. Oke, kita bahas spesifikasi dan fitur-fiturnya lebih detail ya. Jadi bodi lensa terbuat dari metal. Jadi udah bisa dipastikan lensa-lensa ini bakal punya build quality body yang solid banget. Terus semua tipe lensa ini bakal punya kemampuan maksimal aperture di 1.9 dengan 9 aperture blade di dalamnya. Secara teori ini bakal kasih hasil bokeh yang smooth. Semoga aja bener begitu ya. Terus untuk bobot cukup ringan di 280 gram dan dengan panjang di 7,2 cm. Ini untuk ukuran dan bobot sama semua ya untuk semua tipe. Lalu untuk diameter filter depan itu di 58 mm. Untuk ring fokusnya bisa berputar sampai dengan 300 derajat dan dilengkapi juga dengan focus gear 0,8 mode. Fitur lain yang wajib ada di lensa zaman sekarang itu semua lensanya ini udah weather shield. Dan fitur terakhir ada custom mode switch dan focus hold button di bodi lensanya. Terus ada dua fitur yang unik nih dari jajaran lensa-lensa ini. Di bagian depan ada pin konektor. Menurut Samyang ini bakal berfungsi dengan aksesoris eksklusif tambahan. Tapi gue sendiri belum tahu nih aksesorisnya bakal apa dan diluncurin kapan. Kita tunggu aja. Terus yang kedua itu di bagian depan lensa ini ada dua buah tele lamp. Ini bakal berguna banget ya buat kalian yang single factor dalam membuat konten atau bahkan film. Terus untuk harga tipe 75mm yang udah mulai dijual itu dibanderol dengan harga $649 atau sekitar 10 juta rupiah. Terus untuk sisanya bakal dirilis secara bertahap. Tipe 24 dan 35mm bakal hadir di kuartal 4 2022, which is itu akhir tahun ini. Terus untuk 45mm di kuartal 2 2023 dan 20mm di antara kuartal 3 dan 4 2023. Berita kedua ada dari perusahaan storage terkenal yaitu SanDisk, yang baru-baru ini merilis SSD portable yang dinamai dengan SanDisk Pro G40 SSD. Storage ini jadi solusi buat kalian yang butuh penyimpanan cepat dan kokoh. Kenapa cepat? Karena storage ini pakai NVMe SSD dengan port Thunderbolt 3 yang punya kecepatan read di 2700 MB per detik dan write di 1900 MB per detik. Terus kenapa kokoh? Ini karena bodi SSD portable ini pakai bahan aluminium dan punya sertifikasi IP68 yang pastinya udah tahan debu dan air. Lalu buat ukurannya compact banget dengan panjang 11 cm, lebar 5,8 cm dan tebal cuma 1,2 cm. Bobotnya juga cuma 121 gram. Untuk harga SanDisk membanderol di $299 atau sekitar 4 jutaan rupiah untuk kapasitas 1 TB. Sedangkan untuk varian 2 TB dihargai dengan $449 atau sekitar 7 juta rupiah. Cukup mahal ya, tapi ini wajar, ini ranahnya udah ke profesional yang udah gak mentingin harga lagi, tapi lebih ke value yang didapat dan seberapa efisien dalam menunjang pekerjaan mereka. Berita ketiga ada dari Nvidia. Ya pasti kalian udah tahu ya dengan kehadiran Nvidia RTX 4090 terbaru dengan performa yang gila banget. Tapi di sini gua nggak bahas itu, di sini gua mau bahas adiknya nih yang belum keluar. Itu RTX 4080 16GB yang mana udah bocor untuk performanya. Gua kasih lihat dulu ya untuk spesifikasinya. Kalian nanti bisa pause aja buat lebih detail. Nah, udah kalian lihat kan spesifikasinya? Jadi dengan spesifikasi yang gak kalah gilanya dengan kakaknya RTX 4090, graphic card ini menghasilkan peningkatan performa sampai 60% daripada RTX 3080. Jadi bocornya benchmark yang menggunakan 3D Mark TimeSpy di forum Chipwell menunjukkan RTX 4080 16GB mampu meraih skor 28.929 poin. Jika dibandingkan dengan RTX 3090 dengan skor 19.275 poin, ini udah gila banget sih.
Tapi ini dengan catatan ya, graphic cards ini sudah mengalami boost clock dari 2510 MHz menjadi 3000 MHz. Ada peningkatan sekitar 490 MHz. Tapi kalau dilihat lagi, ini juga belum tentu ada perlakuan boost clock. Kenapa? Karena kalau dilihat lagi ya, daya yang digunakan itu 333 watt. Sedangkan di spesifikasi yang tadi kalian lihat bahwa 4080 16 GB ini punya TBP di 320 watt. Ya entahlah mana yang benar, tapi yang pasti dengan daya segitu, kita udah dapat performa yang jauh lebih bagus dari RTX 3000 series. RTX 3090 12 GB memiliki konsumsi daya di 390 watt, jauh lebih besar dari RTX 4080 16 GB dengan TBP di 320 watt. Lalu untuk harga, Nvidia mematok harga MSRP di 1.199 US dollar atau sekitar 18 jutaan untuk varian 16 GB. Sedangkan untuk tipe 12 GB dibanderol dengan harga 899 US dollar atau sekitar 13 jutaan rupiah. Kedua tipe ini bakal diluncurkan Nvidia di bulan November tahun ini. Ya, segitu dulu untuk video Hot News minggu ini. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike aja nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.